بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan alladzi arsalahu Allahu hadiyan wa mubashiran wa nadhira ودائيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Tafsir Juz Amma, yang insyaallah kita akan membahas surat yang ke-9 dari Juz Amma, itu surat At-Tariq. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan surat yang ke-8 dari surat Juz Amma, yaitu surat Al-Buruj. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, surat At-Tariq ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melakukan hijrah atau berhijrah ke kota Madinah. Dan ada satu hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa surat At-Tariq ini adalah betul-betul surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dari seorang sahabat yang bernama Khalid Al-Adwani radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan atau pernah menuturkan bahwasanya suatu hari beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Thaqif ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah-tengah masyarakat Taif, khususnya di kabilah Thaqif ketika itu. Maka Khalid Al-Adwani radhiyallahu taala anhu dalam keadaan musyrik, beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini, was-samaa'i wat-tariq. Maka setelah beliau memeluk Islam, setelah Islam berkuasa di Mekah ketika itu, beliau menceritakan kisah ini. Dan penduduk Taif ketika itu bertanya kepada Khalid radhiyallahu taala anhu tentang apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membacakan surat ini. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya surat ini, surat At-Tariq, adalah surat Makkiyah. Dan juga dalil ini jemaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa memang orang-orang Arab itu memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Khalid Al-Adwani radhiyallahu taala anhu ketika beliau dalam keadaan musyrik mendengarkan surat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dihafalkan oleh beliau dan beliau masih ingat dan beliau paham benar tentang surat ini. Dan itu diceritakan kembali setelah beliau memeluk Islam, setelah Islam berkuasa di Mekah, setelah penaklukan kota Mekah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang orang-orang Arab ini punya kekuatan hafalan yang luar biasa jamaah sekalian. Kadang kita ini
Ada yang kita hafal dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mudah lupa ya. Kadang kita lupa. Ya, tentunya jemaah sekalian ada sebab-sebab yang menjadikan hafalan kita itu lemah. Di antara hal yang menyebabkan hafalan kita lemah itu karena memang dosa, maksiat yang kita lakukan, sesuatu yang kita lihat dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama telah menyebutkan jemaah sekalian sebab-sebab yang bisa menguatkan hafalan kita. Dan seorang muslim, muslimah di dalam kehidupan dia di dunia ini jemaah sekalian harus ada hafalan. Minimal yang kita hafal sering kita sampaikan juz 30. Juz 30. Kita harus ada hafalan Al-Quran, ada hafalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian kita butuh hafalan? Ulama-ulama dahulu, Masya Allah, di awal mereka menuntut ilmu, pertama kali yang mereka hafal adalah Al-Quran. Ibnu Jarir At-Tabari di umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i di umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Ulama-ulama dahulu ketika mereka menuntut ilmu, yang pertama mereka hafal adalah Al-Quranul Karim. Ya, sekali lagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi menisbatkan diri kepada manhaj yang mulia ini, kita mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal ada ayat-ayat Allah yang kita hafal. Dan sering saya sampaikan, ya juz 30. Juz 30. Kenapa jemaah sekalian? Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan ini sebagai motivasi untuk kita, sebagai cambuk untuk kita, sehingga betul-betul kita bersemangat untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ada kalamullah, ucapan Allah yang kita hafal. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharbi. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak punya hafalan dari Al-Qur'an di dalam hatinya. Sekali lagi kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat di dalam hatinya ayat-ayat Allah, Al-Quran, kalamullah, kal baitil kharabi, itu bagaikan rumah yang sudah rusak, rumah kosong yang sudah rusak, yang tidak bermanfaat lagi, yang tidak bisa dipakai lagi. Itu ibarat gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi seseorang yang tidak punya hafalan dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan rumah yang sudah rusak. Sebab kalau rumah yang sudah rusak, layak tidak untuk ditempati. Ini tidak bisa memberikan manfaat lagi. Jelas ya? Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, kemudian hati kita tidak terisi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita, tidak memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Karena orang punya Al-Quran itu di dalam hatinya, itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Itu terlihat dari akhlak dia, terlihat dari ucapan, perbuatan dia, muamalah dia, itu terlihat jelas ya, itu pengaruh Al-Quran. Jadi Nabi SAW sudah sebutkan bahwa orang yang tidak punya Al-Quran di dalam hatinya itu bagikan rumah yang kosong, rumah yang rusak. Dan rumah kosong itu kan tempatnya apa? Tempatnya para jin, syaitan senang di tempat-tempat yang kosong, yang rusak. Nah, itu jemaah sekalian ya, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan surat ini jemaah sekalian, surat At-Tariq ini sering dibacakan oleh Nabi SAW pada 2 solat.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal asri. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat ini, surat At-Tariq, ya, pada salat zuhur dan asarnya. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tariq dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Buruj. Dua surat ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan salat asar. Jelas ya? Baik, masyarul muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Allah bersumpah dengan dua makhluknya, demi langit, wat-tariq. Wat-tariq sesuatu yang datang di malam hari. Jadi tariq itu artinya sesuatu yang datang di malam hari. Al-ityanu bil-laili, sesuatu yang datang di malam hari itu namanya tariq. Pertama Allah bersumpah dengan langit, dan ini sudah sering kita sebutkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit? Karena langit ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang bisa dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah dengan langit. Wat-tariq, dan sesuatu yang datang di malam hari. Makanya orang Arab itu kalau terbukti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang melakukan safar, tentang suami-suami yang melakukan safar. Ketika mereka kembali dari safar mereka di malam hari, maka jangan langsung masuk ke rumahnya. Tunggu di pagi hari baru masuk rumah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza qadima ahadukum laila fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Ada kata-kata turuqa. Ini kita mau bahas dari sisi bahasa. Apa tadi at-tariq? Sesuatu yang datang di malam hari. Buktinya apa? Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian datang dari safarnya di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu, maka janganlah dia mendatangi istrinya, jangan masuk rumahnya di malam hari. Kenapa jemaah sekalian? Hatta tastahidda al-magibatu wa tamtashita hatta tamtashita, sampai wanita itu, istrinya itu bersiap-siap. Dia cukur bulu kemaluannya, dia sisir rambutnya, artinya bersiap-siap untuk menyambut suami. Kenapa Nabi SAW melarang seorang suami yang datang dari safarnya di malam hari untuk tidak langsung masuk ke dalam rumahnya? Karena jangan sampai dilihat istrinya dalam keadaan acak-acakan, yang itu akan membuat rumah tangga mereka tidak bagus. Ketika suami pulang harusnya disambut dengan penampilan yang mantap, tapi didapati istrinya dalam keadaan acak-acakan, sehingga suaminya mungkin marah. Tapi ini sunnah yang kata para ulama hanya berlaku di zaman dulu, karena zaman dulu kan tidak secanggih zaman kita. Kalau kita kan sekarang Masya Allah, ya komunikasi luar biasa, ada SMS, ada WhatsApp, ya komunikasi mudah saat ini. Jadi ini sunnah untuk orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu kan sulit untuk komunikasi, apalagi di malam hari. Kenapa disuruh datang di pagi hari, di siang hari? Orang-orang ketika melakukan safar, ketika mereka tiba di kota Madinah, baru masuk pintu gerbang kota Madinah, itu sudah tersebar berita si fulan tiba dari safarnya, dan itu sampai di rumahnya, sehingga istrinya apa? Bersiap-siap untuk melayani sang suami. Jadi Nabi SAW melarang, sekali lagi ya, Nabi SAW melarang seorang suami
yang pulang dari safarnya di malam hari untuk tidak langsung datang ke rumahnya, jangan sampai dia dapati istrinya dalam keadaan acak, dalam keadaan tidak berpenampilan yang bagus, sehingga Nabi SAW ingin menutup ya celah pintu terjadinya keretakan di dalam rumah tangga. Dan inilah syariat kita jemaah sekalian. Islam itu berusaha untuk menutupi perkara-perkara yang bisa merusak keharmonisan di dalam rumah tangga, sehingganya ada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam menggauli istri. Antum sudah tahu kan sunnah-sunnah di dalam menggauli istri? Maksudnya di dalam bermuamalah dengan pasangan kita. Apa salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam bergaul dengan istri kita, dengan pasangan kita? Siapa yang tahu jemaah sekalian? Yang sudah berkeluarga. Apa salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi di dalam bergaul dengan pasangan kita? Bagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi? Seorang suami menggauli istrinya, bergaul dengan istrinya di dalam rumah tangganya. Satu saja. Apa itu? Suami harus tahu ini. Suami harus tahu. Kalau ingin rumah tangganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, harus tahu sunnah-sunnah seperti ini. Kadang kita dapati ada ikhwan yang baru nikah, ya belum lama nikah, akhirnya sudah mulai terjadi percecokan di dalam rumah tangga. Istri mulai membangkang kepada suami, mulai mengangkat suara di hadapan suami, ya sudah lancang, sudah mulai menantang suami. Buktinya apa? Dia angkat suaranya di hadapan suami. Ini belum setahun, baru berapa bulan menikah. Kan seperti itu. Seorang suami juga seperti itu. Baru beberapa bulan menikah dengan istrinya, mulai terlihat tabiat dia, akhlak dia. Mulai memukul, mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalam syariat sesuatu yang fatal. Apa jemaah sekalian? Salah satu sunnah di dalam menggauli istri kita, jangan bilang Allahu a'lam. Untuk ini apa salah satu sunnah di dalam bergaul dengan istri kita? Mana yang sudah menikah ini? Jangan-jangan jomblo semua ini? Apa? Sunnah bergaul dengan istri yang diajarkan oleh Nabi. Kita pernah sampaikan ini. Pembahasan biografi istri-istri Nabi kita sudah sampaikan. Pembahasan nikah A sampai Z di awal-awal pembahasan kita sudah sampaikan juga. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah hadiri kajian anak romantisme Rasulullah SAW? Apa kata Ibunda Aisyah ketika mensifati Nabi kita Muhammad SAW? Kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah SAW idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi SAW kalau ingin masuk rumah, Nabi mulai dengan apa? Dengan bersiwak. Bersiwak. Nabi bersihkan dulu apa? Mulutnya. Itu sebelum masuk rumah. Di ketika Nabi SAW masuk ke rumah bertemu dengan istrinya, Masya Allah, ketika istri ingin memeluk sang suami, apalagi ingin mencium sang suami, didapati aroma yang harum. Istri Masya Allah bersemangat, kan sudah menyambut sang suami. Ini kalau misalkan antum masuk rumah, antum tidak bersiwak atau tidak, taruhlah misalkan antum safar, antum di mobil, antum tertidur di mobil kan misalkan, kan begitu.
Pas tiba di rumah, istri sudah menyambut, sudah dengan pakaian yang luar biasa. Dia langsung peluk antum, ingin mencium antum. Tiba-tiba didapati aroma yang tidak bau, tidak sedap. Kira-kira bagaimana perasaan dia? Kan seperti itu. Bada abis siwak itu salah satu sunnah di dalam pergaulan dengan pasangan kita. Ketika kita ingin masuk ke dalam rumah, kita awali dengan apa sesuatu yang bisa yang bisa menjadikan istri itu senang kalau dia mencium sesuatu dari diri kita. Entah kita mau pakai yang harum-harum, kita mau bersiwak, ala kulli hal yang jelas kita membawa aroma yang harum masuk ke dalam rumah. Itu salah satu contoh sunnah bergaul dengan pasangan. Nah, contoh yang lain apa jamaah sekalian? Kenapa Nabi ajarkan semua ini? Sunnah-sunnah ini untuk apa? Untuk menutup apa? Celah terjadi apa? Percocokan di dalam rumah tangga. Kalau sudah di dalam rumah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Kana fi mihnati ahlihi. Nabi itu membantu ibunda Aisyah di dalam rumah tangganya. Nabi menambal pakaiannya, Nabi menjahit pakaiannya, sandalnya yang sudah lubang, Nabi sendiri yang memperbaikinya. Apalagi di antara sunnah bergaul dengan pasangan kita jamaah sekalian. Mandi bersama itu yang antum hafal ya. Mandi bersama, betul. Itu salah satu sunnah Rasul, bergaul dengan pasangan kita, mandi bersama, mandi dalam satu apa namanya itu? Satu ina, kalau bahasa Arabnya ina. Satu apa? Satu bak. Satu bak, mandi bersama. Apa lagi di antara sunnah Nabi? Sunnah bergaul dengan istri. Selain mandi satu ina, satu bak, apa lagi? Makan bersama, minum bersama. Nah itu. Tidak lain semuanya untuk bagaimana tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Ala kulli hal jamaah sekalian, ini perkara yang perlu kita perhatikan. Jadi intinya kata-kata apa? Turuqa. Nabi SAW melarang salah seorang di antara kalian ketika pulang dari safarnya di malam hari untuk langsung masuk ke dalam rumahnya. Tunggu keesokan harinya. Tapi ingat, ini sunnah untuk orang-orang terdahulu. Kalau kita kan alhamdulillah sudah ada komunikasi, bisa kita kabarkan. Jadi sebelum tiba di rumah, kalau kita safar, kabarkan ke istri. Jangan antum kasih surprise begitu, tidak boleh. Surprise begitu, tiba-tiba dia belum mandi, masih bau-bau bawang putih. Kan begitu, harus kasih kabar. Anak di perjalanan pulang ke rumah, sejam lagi anak tiba di rumah, supaya dia sudah persiapkan dirinya, kan begitu. Jadi jangan kasih kejutan ya, itu menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kabarkan ke istri, jelas ya, supaya dia bersiap-siap. Baik jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus tsaqib. Ternyata yang datang di malam hari itu adalah bintang yang bersinar tajam. Jadi Allah bersumpah dengan langitnya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang yang datang di malam hari, yang memberikan pancaran yang luar biasa, yang tajam, menembus langit. Itu namanya tsaqib, an-najmus tsaqib. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua makhluknya ini, langit dan bintang, untuk menegaskan satu perkara ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Bahwa setiap orang itu pasti ada yang menjaganya. Siapa itu jamaah sekalian? Sebagaimana yang telah berlalu pada penjelasan
surat Al-Infitar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ternyata ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kita, mencatat apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Itu maksudnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa, setiap orang pasti ada penjaganya. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencatat yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan. Jelas jemaah sekalian? Makanya di dalam kehidupan ini sering kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, dan kita akan tegaskan lagi bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berkomentar juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Di dalam menyampaikan berita-berita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika kita mendengarkan berita, jangan langsung kita sebarkan berita tersebut. Sebelum kita cross check, kita tabayun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, dia membawa sebuah berita, fatabayyanu, cross check dulu, tabayun dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kenapa kita harus cross check? Kita tabayun dulu berita tersebut. Jangan sampai kita timpakan satu musibah kepada satu kaum, sehingga kita yang menyesal terhadap apa yang kita lakukan. Makanya dapat berita, jangan langsung kita sebarkan berita-berita hoax yang tidak benar, apalagi di zaman ini yang saat ini kita lagi ditimpa musibah, ya, sebuah penyakit yang membahayakan, virus corona. Dapat berita, apalagi berita yang tidak benar, langsung kita sebarkan berita-berita hoax tentang virus corona. Kan banyak kita dapat berita-berita yang tidak benar tentang virus corona. Di antaranya yang kita dengar saat ini, berita-berita yang tidak benar, katanya virus corona itu akan sembuh dengan bawang putih. Itu ya, bawang putih ya, betul ya? Nah, bawang putih tambah kecap. Ada yang mengatakan bahwasanya virus corona itu dia menular melalui handphone Xiaomi. Kenapa handphone Xiaomi? Kalau handphone lain tidak menular insya Allah, apalagi Samsung, apalagi iPhone. Kenapa Xiaomi? Karena dari Cina. Iya, seru sih, ada berita-berita seperti itu. Katanya virus corona itu dia menyebar melalui handphone Xiaomi. Yang punya Xiaomi, hati-hati antum. Ini kan tidak benar semua kan? Ini kan berita hoax semua. Ada lagi yang membawakan hadis-hadis batil. Dikatakan bahwasanya virus corona itu bisa hilang dengan apa? Dengan air wudhu. Dibawakan hadis-hadis Nabi. Pada semua batil, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berfatwa, katanya corona itu takut jamaah, kita kirim jamaah ke wilayah yang ada coronanya. Ini kan bahaya ini. Ini kan fatwa ngawur kan? Masa corona takut jamaah? Kalau kita datangi satu wilayah yang ada wabah, dengan jamaah kita insya Allah corona hilang. Coba saja pergi di sana. Ini dimintakan pertanggungjawaban fatwa dari ustadz ini. Dimintakan pertanggungjawaban. Bayangkan kalau misalkan jamaahnya kan samina wa ta'na kan? Kalau misalkan jamaahnya pergi ke satu wilayah yang sudah terjangkiti oleh wabah virus corona, nah kira-kira bagaimana? Kalau semuanya tertular,
Ini yang memberikan fatwa dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Jadi yang menerima berita dan yang ingin menyebarkan, fatabayyanu, cross check dulu. Jelas ya, tabayun dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, langsung disebarkan. Bahaya jamaah sekalian. Akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita ini berilmu jamaah sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Dan hendaklah setiap manusia melihat, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Jadi Allah perintahkan setiap manusia, setiap hamba Allah itu senantiasa memperhatikan, mentadaburi, melihat dari mana dia diciptakan. Jadi ini ayat jamaah sekalian, ayat yang menyebutkan falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Jadi ayat-ayat ini jamaah sekalian peringatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan kepada manusia supaya apa jamaah sekalian? Supaya tidak lupa diri. Supaya tidak lupa diri, mereka ini adalah hamba Allah. Antum ini adalah hamba Allah yang lemah. Setinggi apapun pangkat jabatan yang Anda miliki, Anda itu tetap Abdullah, tetap hamba Allah, tidak akan berubah status antum. Tidak akan berubah. Setinggi apapun gelar, mau profesor, doktor, setinggi apapun jabatan yang antum dapatkan, tidak akan berubah status, tetap Abdullah, hamba Allah. Jelas ya? Karena yang membedakan kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita, bukan dari pangkat jabatan, ya, bukan dari kulitnya yang putih, tidak. Makanya Allah perintahkan kita untuk apa? Senantiasa mentadaburi, merenungi, melihat dari mana kita diciptakan. Diciptakan dari air mani, sesuatu yang hina, mimma'in mahin, sesuatu yang hina, sesuatu yang air mani, ya. Kalau itu kena di tubuh kita, kita itu jijik dengan air tersebut. Ada yang senang dengan air mani? Ada yang suka? Hah? Jangankan air mani orang lain, air mani sendiri saja, kalau kena di tubuh kita, itu kita jijik, kita tidak suka. Nah, kita dari air itu. Nah, apa yang kita mau banggakan, apa yang kita mau sombongkan? Jelas ya? Jadi ayat-ayat ini, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma indafiq, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ini ayat-ayat peringatan dari Allah kepada hamba-hambanya supaya tidak lupa diri. Jangan sombong, apalagi yang punya pangkat jabatan. Terkadang kalau sudah punya pangkat jabatan itu menjadi penghalang seseorang untuk belajar ilmu agama. Orang kalau sudah punya pangkat jabatan, sudah punya kepemimpinan, kadang ini menjadi penghalang bagi dia untuk menuntut ilmu. Rata-rata seperti itu. Dia sudah jadi wali kota, dia sudah jadi gubernur, dia gengsi mau duduk di majelis ilmu, apalagi yang hadir orang-orang miskin. Terkadang jadi penghalang jabatan itu untuk menuntut ilmu. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marrataini. Bagaimana bisa seseorang itu sombong padahal dia keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Sekali lagi kata beliau, bagaimana bisa orang itu sombong padahal dia keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali. Pertama dia keluar dari kemaluan bapaknya, kemudian yang kedua keluar dari kemaluan ibunya ketika ibunya melahirkan dia. 2 kali dia keluar dari jalur air kencing. Nah, bagaimana bisa dia sombong? Itu kata Imam Al-Hasan
Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi apa yang kita mau sombongkan jemaah sekalian? Sedangkan kita adalah manusia yang diciptakan dari air yang hina. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami ciptakan kalian, kata Allah, min ma'in mahin, dari air yang hina. Dan ayat ini yang kita sebutkan, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Di ayat yang lain, alam nakhluqkum mimma in mahin. Nah, ayat-ayat ini jemaah sekalian juga membantah sufi yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang tercipta dari cahaya. Jadi ini bantahan untuk mereka, orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Muhammad itu tercipta dari nur, kata mereka. Mereka bersandarkan dengan hadis yang batil, yang tidak benar. Itu keyakinan mereka, orang-orang sufi, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Ini bantahannya, ayat ini sudah membantah sangat jelas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana manusia yang lain. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau sama dengan manusia yang lain, keluar dari kemaluan bapaknya Abdullah dan keluar dari kemaluan ibundanya Aminah, sebagaimana manusia yang lain. Cuman beliau sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, diberikan risalah. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah bashar, manusia seperti kalian. Cuman bedanya saya dengan kalian, yuha ilayya, aku dapat wahyu, itu saja. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam manusia sebagaimana manusia yang lain diciptakan dari air yang hina. Ini juga membantah siapa? Kelompok sufi yang terlalu gulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan beberapa ayat yang ke-8 dan ayat seterusnya, mungkin kita akan tutup dengan sedikit nasihat berkaitan dengan virus corona ini. Sering ana sampaikan bahwa hal yang penting untuk menyikapi musibah ini, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlalu ekstrim, berlebih-lebihan di dalam menyikapi virus corona ini sehingga terlalu panik, dan tidak juga seperti kelompok yang terlalu meremehkan yang namanya virus corona. Kita ahlu sunnah itu berada di pertengahan, ya. Nah, berkaitan dengan virus corona ini, kita sudah sering sampaikan dan mungkin antum sudah sering dengarkan nasihat-nasihat para ulama. Pertama, bertawakal, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu panik. Dan musibah ini menguji keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, khususnya perkuat dengan zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ketika kita turun dari rumah, kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa keuntungannya? 3 keuntungannya kata Nabi. Hudita wa wukita wa kufita. Engkau dapat hidayah pada hari itu, engkau dilindungi ketika itu, hari itu, dan engkau dicukupkan di hari itu. 3 keuntungan yang didapatkan bagi orang yang membaca kalimat ini, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika dia turun dari rumahnya, entah dia mau ke masjid, entah itu mau ke tempat kerjanya, entah dia mau ke kampusnya, ke sekolahnya, jangan lupa zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tempuh sebab-sebab yang lain, di antaranya ya jaga tubuh kita dengan mengkonsumsi hal-hal yang bermanfaat, kemudian tinggalkan atau jauhi tempat-tempat yang ramai, ya,
tempat-tempat orang berkumpul di situ, di dalamnya yang banyak orang di situ, seperti mal-mal, pasar. Kalaupun mau ke pasar ya jangan juga berlama-lama di pasar. Kalau mau ke pasar, kemudian nasihat ana, jangan terlalu bersafar, banyak safar ya, keluar daerah ya, lebih baik diam diri saja di Gorontalo ya. Untuk masalah sholat, antum bertanya bagaimana dengan sholat berjamaah di masjid? Apa kita mau sholat berjamaah di masjid? Bagaimana kita melaksanakan sholat Jumat tidak? Atau bagaimana? Nah, untuk sholat berjamaah di masjid mau ditiadakan atau sholat Jumat, kita tunggu keputusan MUI Provinsi Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo ya. Kalau sudah ada arahan perintah dari pemerintah Provinsi Gorontalo dan sudah dikeluarkan fatwa dari MUI Provinsi Gorontalo, maka kita ikuti. Jelas ya? Dan Gorontalo masih terbilang aman ya. Masih, walaupun tetap kita berhati-hati. Kita tempuh hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu gulu, dan jangan juga terlalu meremehkan yang namanya virus corona. Jadi sebisa mungkin kita hindari. Jadi terkait dengan kajian saya sampaikan di tempat ini, saya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo, dan kita menunggu fatwa MUI Provinsi Gorontalo. Jelas ya? Di beberapa daerah, sebagian daerah MUI sudah keluarkan fatwa, misalkan tidak meniadakan sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid. Jelas ya? Dan untuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Jadi tidak ada sholat berjamaah di masjid. Bukan berarti kita libur sholat, tetap sholat tapi di rumah. Jelas ya? Itu beberapa daerah MUI sudah keluarkan fatwanya. Tapi di beberapa daerah, semisal Bekasi, saya punya fatwa-fatwanya, saya dapatkan di grup-grup. Itu semacam Bekasi, MUI masih belum sampai pada fatwa meniadakan sholat berjamaah di masjid. Cuma sekedar himbauan untuk tetap menjaga diri ya, dan melakukan hal-hal yang bisa menghindarkan diri mereka dari virus corona. Jadi beberapa daerah masih tetap ada kegiatan sholat berjamaah di masjid. Makassar, MUI Sulawesi Selatan sudah keluarkan fatwanya, memang tidak lagi melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Begitu juga sholat Jumat tidak lagi dilaksanakan, tapi diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jelas ya? Jadi kita menunggu fatwa MUI. Kalau antum menunggu ustadz, kita bukan orang-orang yang layak untuk memberikan fatwa. Jelas ya? Jadi tetap kita ikuti fatwa MUI Provinsi Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai bentuk ya keyakinan kita, prinsip kita ahlu sunnah, taat dan dengar terhadap pemerintah. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.